time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Kurota Ayu dengan NIM 20234064052117. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas resum pada mata kuliah pembelajaran berbasis ICT. Materi pembahasan pada resum kali ini adalah teori. Yang pertama ada teori behaviorisme atau B.F. Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran atau memori dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Belajar di dalam memori manusia dan hasilnya harus dapat diukur. Caranya memperlihatkan hasil belajar kalau pengetahuan itu dengan tes sikap, observasi, psikomotor praktik. Belajar terjadi jika ada stimulus atau dorongan, ada respon dari siswa. Guru memberikan respon, stimulus, dan respon perlu penguatan di teori behaviorisme harus berulang-ulang kali. Alasan media disarankan yaitu media memberikan stimulus atau dorongan yang menarik dan penguatannya bisa secara konsisten. Yang selanjutnya ada teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin. Dalam teori ini, belajar adalah menyediakan informasi atau coding informasi. Memori manusia itu seperti komputer. Guru harus menyampaikan materi atau coding yang menarik. Yang selanjutnya yaitu teori aktivisme sosial dari John Dewey. Dalam teori ini, belajar melalui pengalaman nyata supaya bisa menghadirkan pengalaman nyata. Alasan media digunakan dalam pembelajaran adalah untuk memberikan contoh konkret yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas atau saat pembelajaran. Selanjutnya ada teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Dalam teori ini, belajar lebih baik jika berkelompok. Homeschooling tidak bagus menurut Albert. Belajar lebih baik mengamati teman atau menjadikan teman sebagai model. Mengamati lebih baik jika siswa dikelompokkan atau teman dijadikan contoh yang artinya berbasis contoh. Yang selanjutnya ada teori scaffolding dari Lev Vygotsky. Dalam teori ini, belajar adalah perkembangan pengetahuan yang dibentuk oleh perbedaan individu atau pengaruh budaya. Scaffolding bisa juga guru sebagai alat bantu untuk membantu menumbuh kembangkan anak. ICT memungkinkan para ahli datang ke kelas yang dimaksud para ahli di sini yaitu tokoh-tokoh pendidikan yang tidak bisa dihadirkan langsung di dalam kelas. Selanjutnya teori perkembangan anak dari Jean Piaget. Teori ini mengemukakan bahwa belajar terjadi di otak manusia karena terjadi interaksi sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensorik motorik, itu dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional yaitu 3 sampai 6 tahun. Yang ketiga ada konkret yaitu 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir itu operasi formal. Teori ini menyatakan bahwa di sekolah dasar medianya harus tahu kalau dia itu bersifat konkret dan perlu ada persepsi juga. Selanjutnya, teori discovery learning dari Jerome Brenner. Belajar adalah pertumbuhan pengetahuan atau kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Hasil belajar dari teori ini huruf O. Maksudnya, siswa itu nanti bakalan bisa menjawab dengan kata-kata O begitu. Selanjutnya teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Dalam teori ini menyatakan bahwa siswa itu berbeda-beda cara belajarnya, minatnya, bakatnya, dan lain sebagainya. Guru harus mampu memfasilitasi perbedaan masing-masing siswa atau karakteristik siswa yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.